Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Rio ya. Beliau ini Pak Rio. Saya panggilnya Pak Rio aja atau Pak Theo, Pak Rio, Pak? Rio aja, panggil nama aja lah. Oh ya. Oke. Pak Rio ini humble sekali ya Pak. Jadi beliau sebagai dirutnya sekarang PT IPCC, saya ucapkan selamat juga ya Pak ya. Nah, dan beliau udah bergabung di IPCC sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2000 ya. Nanti mungkin lebih detailnya akan diceritakan oleh CPV. Tapi sebelumnya saya juga ingin ucapkan terima kasih banyak ke Pak Rio dan tim ya, ada Pak Ferry mungkin ya, dan ada Pak Sofian, Pak Reza ya, dan Pak Rezal ya. Selamat malam semuanya, selamat bergabung Pak di komunitas IAI. Kebetulan komunitas IAI ini saya akan sedikit perkenalkan dulu juga agar mungkin teman-teman di IPCC juga bisa memahami. IAI ini kita kebetulan komunitas yang kita bentuk sekitar setahun yang lalu Pak. Setahun yang lalu berawalnya dari YouTube Pak ya, kita lihat komunitas investor fokusnya ke arah lebih pendekatannya fundamental. Diinisiasinya oleh saya sendiri pribadi sebagai founder. Tapi ada juga Pak Donald. Pak Donald ini beliau sering disebutnya sebagai Warren Buffett Bandung, Pak. Kalau di istilahnya seperti itu ya Pak Donald. Dan beliau juga sebagai Direktur Eksekutif SBM ITB, Pak. Beliau di Bandung. Oh, oke. Ya. Dan juga ada Bu Vivi. Bu Vivi juga sebagai Branch Manager Panindago Bandung, Pak. Beliau CPV. Ya. Di sini kita bergabung kebanyakan teman-teman di grup IAI ini adalah banyaknya investor yang rata-rata umurnya mungkin berkisaran sudah bekerja atau berusaha, berwirausaha gitu ya Pak ya. Bukan lebih ke arahnya bukan milenial tapi lebih ke mungkin sudah bekerja dan berkeluarga. Nah, di sini mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu lebih jelas mungkin tentang IPCC, dan biasanya kita sering diskusi Pak. Kita ngadakan setiap seminggu sekali, dan sesi kali ini kita khusus Pak bisa bertemu langsung dengan Pak Rio ya, dengan direktur utamanya langsung. Terima kasih banyak Pak. Nah, ini kita mungkin sambil tunggu juga, mudah-mudahan kita biasanya sih sekitar minimal sih 100 sampai 200 orang. Nah, komunitas IAI sendiri, kita memang ada di Telegram juga dan ada di YouTube. Kalau YouTube-nya kita ada 15.000 subscriber. Wow. Kalau Telegramnya mungkin sekitar hampir 6.000-an, 3.800 ya sekarang ini di Telegram yang umumnya, Pak. Nah, yang ini kebetulan yang di alumni ini memang close group yang hanya fokus aja beberapa teman-teman yang serius lah, lebih mendalami. Oke, untuk perkenalannya mungkin saya juga ingin ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman alumni yang sudah bergabung ya. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Untuk pembukanya saya serahkan kepada CPV untuk perkenalkan ke IPCC ya. Silakan Ci. Oke, terima kasih Andre. Selamat malam Bapak Ibu peserta hari ini, alumni Investor Academy Indonesia. Juga selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih kepada tim dari Indonesia Kendaraan Terminal TBK ya Pak. Nah, pada kesempatan ini kita ingin tahu nih ada apa sih di IPCC gitu ya. Nah, saya akan memperkenalkan dulu nih tim dari IPCC ya. Nah, saya perkenalkan pertama ini ada Bapak Rio Theodor Natalianto Lase yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK dengan kode saham IPCC. Pak Rio ini ternyata sudah bergabung sejak tahun 2000 ya Pak. Lalu pernah kuliah juga di ITB Pak Donald. Civil Engineering ya. Terus ada juga beliau pernah juga Master Degree in Construction Management for UNSY Sydney Australia. Juga MBA for UCLA Executive MBA. Nah, bersama tim Pak Rio, kita ada juga Bapak Ferry Irawan belum muncul ya Pak. Kita ada Pak Sofian Gumelar. Pak Ferry Irawan sudah muncul. Sudah ada. Bentar saya pin ya. Dre, tolong dipin Dre. Sudah. Ada lagi Bapak Sofian Gumelar, Vice President Sekretaris Perusahaan. Juga ada Pak Reza Priyambada, Investor Relationship dari IPCC ya. Nah, mungkin saya mempersilahkan Pak Rio dulu untuk menyapa para peserta malam ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Ci Vivi. Atau Mbak Vivi, Bu Vivi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk perkenalannya.
Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia selalu untuk kita semua. Senang sekali kami diberi kesempatan di sini untuk bisa sharing, kita bisa berdiskusi, dan terutama yang menambah teman baru ya dengan teman-teman dari Investor Academy Indonesia. Ini orang-orang Bandung semua gitu ya, jadi ya saya cukup lama tinggal di Bandung ya selama 5 tahun. Cuman sayangnya waktu kuliah dulu saya belum mengenal nih pasar modal begitu ya. Jadi ya lurus-lurus aja belajar teknik gitu ya, teknik sipil, bagaimana membangun gitu ya. Tapi setelah perjalanannya bekerja, belajar dan akhirnya di Pelindo ya dipercayakan untuk bisa mengelola perusahaan anak perusahaan Pelindo 2 ya, PT Indonesia Kendaraan Terminal IPCC. Jadi terima kasih. Ini saya ngajak Pak Ferry nih ya, keuangan kita juga sudah berpengalaman ya, kurang lebih sama ya Pak Ferry ya, bergabung di pelabuhan. Jadi kita ini memang dari awal berkarir itu sudah di pelabuhan. Pak Sofyan juga Corporate Secretary itu dari awal berkarir di pelabuhan, dan Mas Reza ini Investor Relation, ini profesional ya Mas Reza ya, dari salah satu sekuritas ya, bergabung di IPCC. Sebagai perkenalan awal mungkin itu dulu ya, CVV ya. Selanjutnya saya mohon di-guide saja ini bentuknya diskusinya, apakah kita share presentasi, slides-nya atau tanya jawab. Saya ikut aja bagaimana flow-nya. Oke, terima kasih Pak Rio. Selamat bergabung Pak Ferry. Ya. Nah, mungkin dari tim IPCC sudah lengkap ya. Kali ini mungkin saya mempersilakan dari IPCC untuk mempresentasikan kali ya materi dari IPCC ya Pak. Silakan mungkin dari tim IPCC Pak. Ini yang share screen dari saya atau sudah ada filenya di situ, Mas Reza, silakan di show. Boleh Pak, dari saya Pak. Sebentar, saya izin share screen dulu Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Vivi, rekan-rekan semua. Saya ingin menyampaikan paparan, mungkin kalau nanti terlalu panjang bisa diinterupsi ya, kalau misalnya ada pertanyaan di tengah, silakan saja. Tapi kami menstrukturkan presentasi ini pertama dari industrinya dulu. Jadi kami IKT ini memang bergerak di industri jasa kepelabuhanan, mengelola terminal, dan market kami adalah otomotif industri. Jadi car makers, ya, kemudian perusahaan bongkar muat atau freight forwarding yang memang ada di dalam mata rantai pasok dari kendaraan begitu. Jadi kalau di pelabuhan itu sendiri kan ada beberapa usaha ya, bidang usaha atau terminal, ada yang peti kemas, non peti kemas, dan IKT ini mengelola sangat spesifik, yaitu mengelola terminal RoRo, roll on roll off. Dan yang masuk kategori kargo yang ditangani secara roll on roll off adalah CBU, completely built unit, kemudian heavy equipment, alat-alat berat ya, itu juga bisa keluar masuk atau dilayani di terminal kendaraan. Jadi nature-nya adalah kargo ini masuk dengan sendirinya bukan dengan sendirinya, artinya tidak perlu alat tambahan untuk masuk ke kapal atau keluar dari kapal. Ya, beda dengan peti kemas, kan perlu ada crane, kalau ini tidak. Jadi secara operasional kita relatif lebih sederhana, dan sejauh ini yang melayani kegiatan ekspor impor secara RoRo itu hanya di IKT. Jadi di awal ini kami gambarkan kondisi yang tidak begitu menggembirakan ya selama 3 tahun dari 2018 sampai 2020, di mana dari sisi production, kemudian sales, import maupun ekspor itu negatif ya. Ini turun dibandingkan dengan tren yang sebelumnya. Jadi dari sisi production itu turun 31,97%, CBU production turun 31,23%, commercial vehicle itu minus 34,74%. Dari sisi salesnya juga turun, ya, salesnya
untuk CBU itu minus 33,3%, commercial vehicle sales-nya turun 28,07%. Import itu sangat anjlok sekali ya, import itu minus 59,7%, ya, CBU import itu turun minus 38,07%. Kemudian untuk ekspor turun kurang lebih 15%. Ya, jadi CBU ekspor minus 11,6% dan completely knockdown set itu minus 24,75%. Jadi ini yang pastinya secara langsung berdampak kepada bisnis di IKT. Karena kita ada di dalam mata rantai, kita ada di tengah. Jadi kalau production, sales, ekspor, impornya turun, pastinya juga traffic atau produksi di terminal mengalami penurunan. Next slide. Ini secara lebih detail lagi digambarkan kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi teman-teman semua kalau dilihat di sini, ini mungkin puncak jayanya produksi kendaraan itu di tahun 2018-2019 ya. Di tahun 2019 itu total itu hampir 1.250.000-an ya. 1.300.000 in total gitu, passenger cars dengan commercial vehicles. Dan sebenarnya dari Gaikindo sendiri itu sudah punya target di tahun 2023 itu bisa mencapai 2 juta kendaraan. Jadi itu menjadi sebenarnya market dari IKT gitu. Nah, tapi di tahun 2020 di triwulan kedua itu COVID itu sangat luar biasa dampaknya ya, hit ekonomi kita, termasuk juga production, di mana banyak pabrik itu ya menghentikan kegiatannya. Jadi baik passenger car maupun commercial vehicle itu sangat drop ya. Bahkan sales-nya juga ya sama ya, sama kondisi pandemi. Semester 1 tahun 2020 ya secara total memang sangat anjlok ya dibandingkan dengan 2019 semester 1-nya juga, tapi detailnya tidak kami cantumkan di sini. Tapi kalau kita lihat di semester 1 tahun 2021, kita lihat bahwa ada rebound ya, mulai ada perbaikan, di mana kalau dibandingkan untuk yang production total semester 1 2020 untuk passenger cars itu 296.000, ya, di semester 1 tahun 2021 itu sudah mencapai 407.000 gitu. Seandainya sampai dengan akhir tahun kondisi ini masih bisa membaik ya, kita belum tahu ini semester 2 karena kan mulai Juli Agustus itu ada PPKM darurat lagi diterapkan pemerintah. Jadi memang kami juga tidak mau terlalu optimis untuk angkanya dan pastinya tetap tidak akan bisa recover sepenuhnya seperti tahun 2019. Kemudian kalau dari sisi ekspor ataupun impor, kita juga bisa melihat di sini bahwa tahun 2020 itu memang drop ya, anjlok dibandingkan 2019. Ya, tapi di tahun 2021 sampai dengan semester 1 kita bisa melihat bahwa volume ekspor ataupun volume impor itu sudah lebih baik daripada periode yang sama di tahun 2020. Oke, next. Kemudian overview bila dibandingkan dengan produksi Gaikindo dengan IPCC secara ekspor impor, kita bisa melihat nih di tahun 2019 produksi itu di IPCC ya itu kurang lebih 457.000 unit. Di tahun 2020 turun sangat drastis ya, 351.000 unit ya. Di separuh tahun 2020 itu IPCC hanya melayani 150.957 unit. Dan di tahun 2021 sudah membaik ya, mengalami rebound. Ya, kita melayani sampai dengan akhir semester 1 kemarin di angka 230.000 kurang lebih. Ya, jadi di semester pertama 2021 itu sudah rebound lebih baik daripada semester 1 tahun 2020. Kemudian apabila kita bandingkan khusus untuk ekspor, ini ternyata angka yang ada di Gaikindo dengan di IPCC itu tidak berbeda terlalu jauh ya. Market share-nya itu 99%
ekspor itu memang dilayani di IPCC. Jadi belum ada outlet lain yang melayani ekspor, ya. Semua melewati IPCC. Ada slide angka yang berbeda. Ini kami melihatnya bahwa memang ada beberapa kendaraan itu yang tidak ekspor secara ro-ro, tapi dimasukkan via kontainer. Jadi ada beberapa kendaraan, mungkin kendaraan mewah, ya, luxury cars itu dimasukkan ke kontainer. Tapi dari grafik ini menjelaskan bahwa ekspor Indonesia untuk otomotif itu dominan atau hampir semuanya itu dilayani di IPCC. Oke, next. Kemudian overview dari perusahaan. IPCC adalah anak perusahaan dari Pelabuhan Indonesia 2 Persero sampai dengan saat ini, ya. Jadi 71% dimiliki IPCC dan 28% dipegang oleh publik. Total dari shares yang publik ini, ya, 1,8 miliar shares. IPCC sendiri itu memiliki 17 anak perusahaan saat ini, dan kita memiliki area operasi itu di 12 cabang pelabuhan. Dan ini nantinya, ya, harapan kita di sekitar Oktober, rekan-rekan semua mungkin sudah tahu bahwa Pelindo 2 ini kan punya saudara, ya, Pelindo 1, Pelindo 3, Pelindo 4, dan ditargetkan oleh pemegang saham negara, rencananya di bulan Oktober itu akan ada merger Pelindo Bersatu. Jadi nanti tidak akan ada lagi Pelindo 1, 2, 3, 4, tidak dibagi wilayah, tapi akan menjadi satu, One Pelindo. Dan dari semua Pelindo itu yang mengelola terminal ro-ro dedicated itu hanya IPCC. Saat ini IPCC melayani di Jakarta tentunya sebagai kantor pusat kami. Kemudian di cabang-cabang sejauh ini ada 3 wilayah yang kita layani, yaitu di Cabang Panjang, Pontianak, dan di Gresik. Ya, jadi sejauh ini hanya 4 lokasi di mana kita beroperasi. Dan IKT ini merupakan anak perusahaan yang memang bergerak di bidang core kepelabuhanan, karena langsung menangani terminal dan langsung menangani kargo atau komoditas. Nah, secara ruang lingkupnya sendiri, IPCC, selain memang mengelola terminal, kita juga memiliki kapabilitas dan izin untuk mengelola kargo sebagai perusahaan bongkar muat, ya. Kemudian juga bisa melayani secara freight forwarding, ya, jadi pelayanan tracking itu IPCC bisa masuk ke dalamnya. Jadi secara supply chain IPCC bisa bergerak tidak hanya di dalam terminal, tapi bisa beyond the gate istilah kami. Jadi kalau pelabuhan itu kan batasnya adalah gate untuk receiving delivery, kemudian dermaga untuk sisi laut. Nah, IPCC itu memiliki izin usaha atau bisnis, ya, kita bisa berbisnis beyond the gate, artinya kita bisa melayani bahkan sampai ke car manufacturers, dan ini yang saat ini sedang kita jajaki peluangnya ke depan sehingga kita bisa lebih baik, ya, di dalam pertumbuhan perusahaan, tidak hanya menangani core kompetensi kita sebagai terminal, tapi juga bisa bergerak secara organik di dalam jalur mata rantai pasok otomotif di Indonesia. Oke, next. Ini sejarahnya mungkin tidak terlalu menarik lah, ya. Jadi 2018 kita IPO. Dan culture kita sama dengan BUMN yang lain, kita menerapkan akhlak, ya, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Next. Ya, ini jajaran pengurus yang terbaru, teman-teman semua. Jadi dari jajaran komisaris, dari kanan, ya, ini Bu Dwi Jianti Cahyaningsih. Beliau saat ini adalah pejabat aktif di Kementerian BUMN. Kemudian independen komisioner kami, Pak Arya Bima, kemudian Pak Abdur Rahim Hasan. Komisaris utama kami kebetulan tidak ada di foto, ya, Pak Mega Satria. Jadi Pak Mega ini adalah CFO, Direktur Keuangan dari Pelindo 2 atau IPC. Kemudian jajaran direksi
Pak Ferry yang ada bersama dengan kita malam ini sebagai Direktur Keuangan dan SDM. Kemudian Pak Andi Hamdani, Direktur Operasi dan Teknik. Kemudian saya sendiri dan Pak Agus Hendrianto sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis. Jadi ini kami asli memang pegawai IPC ya, teman-teman semua. Dan masing-masing memiliki track record atau pengalaman yang berbeda-beda. Ya, jadi Pak Agus dan Pak Andi ini punya background di bidang komersial, ya, kemudian pernah menangani beberapa anak perusahaan juga, perusahaan logistik, kemudian juga Pak Agus itu pernah sebagai General Manager di 6 pelabuhan di Pelindo II. Next. Kemudian, ya, strategi IPCC secara garis besar ada 4 hal ini, teman-teman semua. Yang pertama adalah operational excellence, jadi kita strengthening the strength, karena memang core kita adalah operasional, dan mitra kita itu sangat-sangat demanding, ya, teman-teman, car makers dari Jepang, Toyota, Daihatsu, dan sekarang ada Hyundai sudah bergabung, ya, Toyota, Mitsubishi, jadi semua memang sangat kritis, sangat melihat kualitas dari operasional. Dan itu yang kita kedepankan, dan kita terus menyempurnakan ICT system sehingga lebih baik di dalam digitalization ke depannya. Dan organisasi kita itu berbasis planning and control. Jadi semua direncanakan di depan dan dikendalikan sehingga berjalan secara efektif. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi bisnis. Jadi tidak hanya di terminal, seperti tadi saya sudah sampaikan, kita akan beyond the gate, ya, from and to door service, dan ada layanan tailor-made yang mendukung pelayanan terminal. Ya. Dan kita ke depan akan berpartner tentu saja. Yang saat ini sudah kita kembangkan adalah berpartner dengan Maspion Group yang di Gresik, dan saat ini manajemen sedang menjajaki beberapa peluang kerjasama untuk bisa join operations, baik itu di Jakarta ataupun di beberapa lokasi lainnya yang kami lihat cukup potensial apabila IPCC akan masuk di dalamnya. Kemudian dengan Pelindo 1, Pelindo 4, ya kita juga sudah mulai bicara untuk pengoperasian terminal mereka. Dengan Pelindo 1 bahkan kami sudah menandatangani MOU untuk secara detail menjajaki peluang kerjasama untuk mengoperasikan terminal secara dedicated di Pelabuhan Belawan, Dumai, dan Kuala Tanjung. Kemudian strategic partnership dalam car terminal business, harapannya kita bisa join dengan terminal operator lain. Dengan car makers kita berharap bisa berkolaborasi, mungkin bisa join investment, saat ini juga dalam proses penjajakan. Dan yang terakhir adalah strategi kita adalah human capital yang kompeten, ya, jadi organisasi yang agile, efektif, dan efisien. Next. Ya, ini kinerja dari saham, teman-teman semua. Jadi, ya, kondisi saat ini terakhir itu di angka kisaran 600 ya, saya belum cek juga terakhir berapa. Dan beberapa sentimen positif ya di tahun di awal tahun ya 2021, di situ kita bisa melihat bahwa IPCC mulai bekerja sama dengan Hyundai Group, ya, kemudian ada berita mengenai merger Pelindo 1 sampai 4 yang sudah dirilis, itu memberikan dampak yang positif bagi IPCC. Setelah angkanya sangat turun sangat rendah ya di akhir triwulan 1 2020 ya karena COVID. Jadi memang waktu itu kondisi market sangat buruk dan memang IPCC juga termasuk yang terkena dampaknya. Dan strategi IPCC ke depan untuk optimisasi stok harga saham adalah kita memperkuat aspek fundamental dari perusahaan dan mengelola perusahaan secara lebih efisien. Next. Ya, dari kepemilikan saham IPCC, kalau dari sisi jumlah kepemilikannya itu individual domestik yang paling dominan 99%. Kemudian kalau dari status institusinya ya dari jumlah sahamnya itu kepemilikannya dimiliki oleh IPC Group ya perusahaan IPC itu 77,7%.
Kemudian next, pemanfaatan dari dana proceeds IPO sampai dengan akhir Juni 2021, bahwa kita menggunakan dana IPO ini sebagai investasi kurang lebih 362 miliar. Kemudian untuk pembayaran rental lahan kepada IPC selaku pemilik lahan untuk periode 5 tahun sebesar 320 miliar. Biaya modal kerja itu 10 miliar. Dan saat ini masih ada dana 107,7 miliar yang nantinya akan kita gunakan untuk investasi pengembangan dari IPCC. Next. Lini bisnis kita saat ini yang memang sudah kita jalankan adalah terminal handling, kemudian value added service, VPC, dan processing service EPC. Saat ini memang masih belum terlalu masif kita mengerjakan, jadi memang masih fokus di terminal handling, tapi kita ke depan akan mengarah lebih ya, artinya value added service ini tentu mengarah kepada logistik services yang sudah kita rintis beberapa waktu yang lalu dan kita akan terus kembangkan ke depannya. IPC efforts kurang lebih sama tadi seperti yang strategi, kemudian kalau flow kegiatannya, jadi kita mengcover intinya adalah IKT itu ada di tengah dari proses mulai dari pabrik sampai dengan dibawa ke kapal atau sebaliknya dari kapal turun masuk ke pelabuhan sampai dibawa ke car manufacturer atau car dealers-nya. Ya, selanjutnya ya ini tadi saya jelaskan bahwa kita adalah sebagai di tengah ya dari mata rantai logistik dan kita akan coba untuk extend ya, jasa usaha kita itu beyond the gate. Selanjutnya, ini fasilitas existing kita. Jadi kalau secara total kita bisa menampung kurang lebih 563 kendaraan ya untuk saat ini. Jadi masih sangat memadai, ya sangat cukup untuk mengakomodir penambahan kargo, ekspor impor ataupun domestik, ya ataupun domestik masih memadai. Namun kami melihat bahwa kalau dilihat di sini ya teman-teman semua ini yard occupancy ratio itu sebenarnya kalau sudah menyentuh hampir 70% itu sudah saatnya kita untuk menambah kapasitas. Dan saat ini ada beberapa proyek investasi penambahan lapangan penumpukan ya kurang lebih in total itu sekitar 4 hektar yang sudah masuk dalam rencana kami. Dan saat ini 2 hektar sudah kita selesaikan penambahan lapangan dan dalam proses untuk kelengkapannya, termasuk juga izin-izin, kepabeanan, ya dan juga fasilitas suprastruktur yang lainnya. Oke, next. Kita skip saja. Ini layout-nya. Ini fasilitasnya. Jadi ada dermaga, ada 6 dermaga yang bisa kita gunakan untuk melayani kapal dan kegiatan bongkar muat dari kendaraan ataupun alat berat. Next. Baik, operational overview kita bisa melihat dari ekspor impor bahwa target negara tujuan dari ekspor itu selama 3 tahun berturut-turut itu memang masih dipegang oleh Filipina. Ya, jadi mereka pegang shares itu kurang lebih 30%. Kemudian disusul Saudi Arabia, Vietnam, Thailand ya 2020. Dan saya lihat di 2021 kurang lebih masih sama. Kemudian untuk import, oke, ya jadi di tahun 2021 ya hampir sama di Filipina. Untuk import di 2021 ada pergeseran ini dari semula Jepang di semester 1 2021 itu Thailand. Jadi Thailand ini teman-teman semua ini secara regional ini saingan ketat dengan IPCC ini. Ya, jadi untuk bisa meningkatkan competitiveness dari ekspor impor ya. Competitiveness Indonesia dibandingkan dengan negara region, IPCC juga berperan. Artinya apabila kita bisa meningkatkan layanan, bisa meningkatkan kinerja kita dengan baik, maka trust atau kuota untuk produksi kendaraan di Indonesia itu bisa lebih baik daripada negara tetangga. Oke, next. Oke, ini mungkin kinerja tahun ke tahun. Mungkin yang next slide-nya saja untuk melihat perbandingan. Ya, ini kalau kita lihat ekspor impor CBU 2020-2021 ini mengalami
pertumbuhan ya, CAGR-nya dari 2019-2021 itu positif. Kemudian heavy equipment ya, juga mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan kalau yang di grafik sisi kanan ini. Jadi dibandingkan dengan semester 1 2020 ya, semester 1 2021 ini untuk CBO, heavy equipment dan CBO dan heavy equipment itu mengalami peningkatan. Jadi kinerjanya sudah lebih baik. Oke, next.